Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Putri, Kak Martin, dan Kak Lewi. Meskipun kita masih ibadah online, kita tetap selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan Bapa. Meskipun kami masih ibadah online Tuhan, Tuhan berkati kami semua dimanapun teman-teman kami berada. Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami hanya untuk Engkau. Berkati kami Tuhan dari awal hingga akhir ini Tuhan. Berkati juga Bapa untuk pendengaran telinga kami agar ketika kami mendengar Bapa, kami tidak hanya mendengar tetapi juga merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adik-adik, kita sudah bersukacita menyenangkan hati Tuhan. Mari kakak ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan lagi satu pujian. Ku percaya semua untuk kebaikan.
adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, benar Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kami. Walaupun kami masih ibadah online Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bertemu dengan teman-teman, masih lewat online Tuhan, tapi kami percaya Bapa, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kami Tuhan. Berkati kami semua Bapa, teman-teman kami dimanapun mereka berada, berikan mereka kesehatan Tuhan untuk bisa beribadah bersama dengan kami walaupun secara online Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan Bapa. Berkati kami, berikan kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, telinga yang mau mendengar Bapa akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami mengucap syukur, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKMI Bandung. Semua sehat dan bahagia kan? Nah, pagi ini saya Budita ditemani Kak Anya. Nah, akan menyampaikan kabar sukacita buat kalian semua. Nah, hari ini apa ya yang mau kita kasih bagikan buat kalian? Apa ya Kak Anya? Halo, pagi ini kakak mau bagiin cerita tentang keadilan Raja Salomo. Nah, sekarang buka Alkitabnya ya. Buka 1 Raja-Raja 3 ayat 10-28. Kakak bantu baca ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu." Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja,
Panggillah anak yang hidup itu menjadi dua, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, adik-adik, tadi udah baca Alkitabnya kan? Nah, dari bacaan tadi, siapa adik-adik? Coba yang minta kepada Tuhan, dia diberikan hati supaya bisa paham menimbang perkara atau masalah. Jadi dia minta supaya dia bisa bedain nih antara yang baik dan yang jahat. Ayo siapa? Siapa kakaknya? Raja Salomo, dia menggantikan Daud ayahnya untuk menjadi raja. Nah, pada saat Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo dalam mimpinya, Tuhan berfirman nih untuk membuat satu permintaan. Ternyata Salomo tidak meminta harta, kemakmuran, keamanan, atau yang lainnya. Wow, luar biasa ya Raja Salomo ya. Ternyata dia itu memintanya diberi hikmat. Ya, dia minta diberikan hati supaya bisa bedain yang baik dan yang jahat. Luar biasa loh adik-adik. Coba biasanya nih ya, termasuk saya sama adik-adik, jika ditanya mau minta apa, ayo di benak kita itu pasti mintanya ada yang minta bakso, ada yang minta es krim, ada yang minta sepatu, ada yang minta tas, baju dan sebagainya kan. Nah, tapi ini Raja Salomo itu mintanya hikmat. Coba, kenapa ya adik-adik? Tanya Kak Anya ya, kenapa Kak Anya? Raja Salomo meminta hikmat karena dia tuh sadar kalau tugasnya sebagai seorang raja gak mudah, sangat besar tugasnya. Nah, adik-adik, tadi dalam bacaan juga diceritain ya tentang dua perempuan yang merebutkan anak. Mereka menghadap Raja Salomo untuk meminta keadilan. Wah, pusing ya jadi raja. Oh iya, kira-kira apa ya yang diperbuat Raja Salomo? Nah, tadi di cerita bacaan tadi ya adik-adik, Raja Salomo itu mengatasinya dengan cara menguji. Nah, dia bilang kepada kedua perempuan itu, kalau kalian terus berdebat, kalian terus berebut seperti ini, saya akan keluarkan pedang. Saya akan belah bayi itu menjadi dua, supaya bisa dibagi berdua dengan kalian. Tapi itu, Raja Salomo sesungguhnya sudah berpikir, dia percaya bahwa seorang ibu itu tidak akan membiarkan anaknya mati, bahkan dibelah dengan pedang menjadi dua. Nah, maka benar saja dalam cerita tadi bahwa salah satu perempuan kemudian merelakan memberikan anaknya kepada perempuan satunya supaya Raja Salomo tidak jadi untuk membelah bayi itu. Sedangkan perempuan satunya justru dia membenarkan apa keinginan dari Raja Salomo. Jadi perempuan yang satunya itu membolehkan, mengizinkan untuk dibelah aja. Nah, singkat cerita, dari sana Raja Salomo menjadi tahu siapa ibu asli, siapa ibu yang palsu. Nah, maka dari itu bayi tersebut akhirnya oleh Raja Salomo tidak jadi dibelah menjadi dua, tetapi diberikan kepada si ibu yang asli. Oke, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Selama ini adik-adik kalau minta sama Tuhan pas berdoa, apa hayo? Pasti banyak banget ya yang diminta ke Tuhan, tapi seringnya kita lupa bahwa kita juga harus seperti Raja Salomo meminta hikmat pada Tuhan. Iya, benar sekali yang dibilang sama Kak Anya. Kita semua ya, saya dan adik-adik itu seringnya lupa meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, hikmat itu adik-adik ya perlu kalian ketahui, bukan hanya dibutuhkan seorang raja loh ya,
tetapi juga dibutuhkan oleh saya dan adik-adik semua. Nah, tapi kira-kira untuk apa ya hikmat itu? Mungkin Kak Anya tahu, coba. Hikmat kita perlukan untuk menjalani kehidupan supaya bisa bedain yang benar dan yang salah. Jadi dengan berhikmat, adik-adik bisa tahu yang seharusnya diperbuat dalam pergaulan adik-adik. Berhikmat dalam apa aja ya? Apa ya? Kalau untuk seusia adik-adik ini berhikmat itu mungkin ya berhikmat dalam berteman. Jadi ketika berteman, adik-adik menjadi anak yang adil. Kemudian tidak membeda-bedakan teman. Kemudian kalau ada masalah nih ya, atau ada perkara yang terjadi di antara teman, adik-adik bisa tegas, tetapi penuh cinta damai dan penuh kasih. Ya, jadi punya hikmat. Kemudian kalau ada teman yang kesusahan, adik-adik juga bisa menolong dengan hikmatnya. Adik-adik pasti mampu. Kemudian berhikmat dalam hal apa lagi ya selain dalam berteman? Pada saat belajar di sekolah, itu bisa belajar dengan rajin tanpa dipaksa mama papa, tanpa dimarah-marahin bapak ibu guru. Itu udah rajin sendiri. Kemudian tidak menunda-nunda tugas-tugas yang diberikan. Lalu pada saat ulangan, jujur gitu ya di dalam mengerjakan soal-soal. Itu kali ya. Ada apa lagi mungkin berhikmatnya adik-adik yang bisa dilakukan ya Kak Anya? Berhikmat dalam menjaga kesehatan, apalagi lagi pandemi kayak gini. Makan gak usah dipaksa, jaga kebersihan, istirahat yang cukup. Terus berhikmat dalam menjaga cinta kasih dengan Tuhan. Contohnya kalau hari Minggu gak perlu dipaksa-paksa ke gereja, rajin berdoa, suka membantu, bicara yang santun dengan mama papa atau orang yang lebih tua. Demikian adik-adik kisah dan cerita yang boleh kita baca dan kita pahami pada hari ini. Harapan kami Budita dan Kak Anya, sekarang adik-adik sudah bisa paham betapa perlunya hikmat dalam hidup kita semua. Jadi mulai sekarang saat berdoa sebelum tidur nih ya, terutama malam hari, coba deh minta satu permintaan kepada Tuhan untuk juga memberikan hikmat bagi adik-adik. Oh iya, satu lagi adik-adik, kakak mau ngingetin nih kalau Allah adalah sumber dari segala hikmat dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Nah, sekarang kakak mau ngasih ayat hafalan buat kalian. Ayatnya dari Mazmur 49 ayat 4. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Sampai bertemu lagi minggu depan adik-adik. Salam sehat selalu. God bless you. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau.